It was summer 2012. Got this photo on the shelf of you and I. Our friends knew you and I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi mengenai materi matematika peminatan ya, yaitu pada bab ketiga mengenai turunan fungsi trigonometri. Saya kira kalian masih ingat kan dengan kata trigonometri. Trigonometri berarti nanti hubungannya dengan apa? Sin, cos, tan, dan lain-lain ya kan. Nah, hari ini kita akan belajar di bagian yang pertama. Nah, di turunan trigonometri ini kita akan belajar apa saja. Yang pertama yaitu mengenai definisi turunan utamanya untuk turunan trigonometri. Yang kedua yaitu mengenai rumus turunan fungsi trigonometri. Jadi hari ini kita akan belajar dua hal, yaitu definisi turunan dan rumus turunan fungsi trigonometri. Nanti di bagian berikutnya kalian akan belajar mengenai sifat-sifat operasi pada turunan, yaitu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian serta fungsi komposisi utamanya untuk fungsi trigonometri. Dan yang terakhir, kalian akan belajar mengaplikasikan turunan trigonometri dalam bentuk nanti garis singgung kurva, fungsi naik turun, masalah nilai optimum. Itu yang akan kalian pelajari di bab ketiga ini. Nah, hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan belajar dua hal, yaitu definisi turunan khususnya trigonometri dan nanti rumus turunan trigonometri. Oke. Nah, untuk definisi turunan, turunan fungsi y sama dengan fx itu dinotasikan atau dilambangkan dengan y aksen. Boleh juga dy per dx ini sama artinya dengan turunan, ya kan? Nah, saya kira sudah ada di kelas 11 yang lalu. Oke, nah pada dasarnya turunan itu merupakan, definisi turunan itu merupakan limit dari suatu fungsi. Jadi, untuk menentukan turunan fungsi trigonometri dapat dicari dengan menggunakan konsep limit, yaitu menggunakan definisi dari turunan sebagai berikut. Ini adalah definisi dari turunan, baik turunan aljabar maupun turunan fungsi trigonometri. Semua definisinya sama, yaitu turunan y aksen atau f aksen x itu adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h diambil fx dikurangi fx per h, gitu ya. Ini adalah definisi dari turunan. Definisi turunan mengandung apa? Mengandung limit ya. Fx plus h min fx per h. Itu adalah definisi dari turunan. Oke. Sekarang kita coba kalau menggunakan definisi turunan, tentukan turunan dari fx sama dengan sin x. Nah, penyelesaiannya kita lihat. Oh ya, ini adalah rumus yang nanti kita akan gunakan ya. Nah, misalkan fx-nya berarti kita ambil adalah fungsinya sin x, atau boleh y sama dengan sin x. Maka kalian nanti akan menemukan bahwa turunannya dari sin itu adalah cos. Kok bisa begitu? Nah, kita gunakan definisi turunan. Kita buktikan pakai definisi turunan tadi. F aksen x adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx per h. Kan gitu ya tadi ya definisinya. Berarti limit h mendekati 0. Nah, ini ada fx plus h. Kalau fx kan sin x ya kan? X-nya ini tunggal. Nah, kalau sekarang X-nya ini di dalam kurung itu saya ganti dengan X plus H. Berarti ada Fx plus H. Otomatis di sini sin-nya juga akan berubah. Sin siapa? Sin Fx plus H. Sama aja kayak F30 ya, berarti sin 30 kan gitu ya. Berarti kalau Fx plus H berarti di sini sin X plus H. Nih, sin X plus H. Dikurangi fx berarti dikurangi dengan fx-nya apa tadi? Sin x. Berarti kita masukkan sin x per h, tetap ya dengan h mendekati 0. Itu adalah rumus atau definisi dari turunan. Nah, dengan menggunakan rumus sin a min sin b, nah ini adalah rumus kelas 11 dulu. Rumus pengurangan dari trigonometri, fungsi trigonometri ya, masih ingat kan? Kalau ada sin A min sin B itu adalah 2 kali cos A plus B per 2 atau setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Masih ingat kan yang rumus sayang tambah sayang itu? Nah, ini berarti sayang dikurangi sayang. Berarti dua-duanya cintanya sirna. Nah,
rumus itu yang dipakai ya. Berarti nanti kita akan ubah ini menjadi bentuk perkalian. Berarti 2 cos setengah, ya kan? Nah, alfa ditambah beta. Alfanya di sini adalah X plus H. Betanya di sini adalah X. Berarti nanti X plus H ditambah dengan X. Berarti X-nya ada berapa? 2 kan ya? Berarti setengah kali 2X plus ini H dikali sin. Nah, ini sin kan ya? Setengah alfa min beta. Berarti ini dikurangi ini. Otomatis X plus H dikurangi X. Berarti X dikurangi X kan 0 ya. Berarti tinggal siapa? Tinggal H-nya. Berarti setengah H. Bawahnya tetap per H, gitu kan ya. Nah, kemudian supaya nanti bisa kita coret menggunakan teorema limit yang lalu, maka kita kalikan dengan atas dikalikan setengah, bawah juga dikalikan setengah. Harapannya apa? Supaya nanti ini setengah H, atas juga sin setengah H, bisa dicoret, gini kan. Nah, ini sin setengah H-nya, nanti harapannya ini dengan setengah H yang ini bisa kecoret. Kan sama, menggunakan apa ini kok bisa dicoret? Karena pakai teorema limit trigonometri. Dan sin, nah sin X per X hasilnya 1. Nah, dengan demikian berarti nanti setengah yang ini, nah setengah yang atas kemana kok? Nggak ada. Setengah yang ini dicoret dengan ini. Setengah dikali 2 kan 1 ya. Nah, berarti tinggal tersisa adalah cos setengah kali 2x min plus H. Nah, setengah dikali 2 hasilnya adalah 1x, ya kan? Nah, ini setengah dikalikan dengan H, berarti ini setengah H. Ya, jadi cos X plus setengah H. Yang ini sin setengah H. Tadi setengah H dengannya ini kan dikalikan, sehingga sini adalah 1. Nah, tinggal yang tersisa adalah limit H mendekati 0 cos X plus setengah H. Nah, berarti ini tadi habis ya. Kalau ini nggak usah, ini langsung bisa kita coret ya. Ini tadi, ini yang ini sama. Ini dipisahkan boleh seperti ini, atau langsung kita coret seperti ini juga boleh. Nanti hasil akhirnya limit H mendekati 0 cos X plus setengah H dikali 1 kan. Ini tadi hasilnya 1 kan ya, ini tadi yang kita coret. Nah, tinggal memasukkan hanya mendekati berapa ini? Mendekati 0. Berarti setengah kali 0 adalah 0. Berarti tinggal cos apa? X ditambah 0. Berarti hasilnya adalah cos X. Terbukti. Maka jika ada sin X, turunannya adalah cos X. Dari mana kok bisa begitu? Dari definisi turunan. Ya, ini salah satu contohnya. Oke. Nah, dengan cara yang sama, coba kalian cari turunan dari fungsi cos X, tan X, dan seterusnya. Ayo kalian cari. Nah, menggunakan apa? Menggunakan definisi dari turunan, menggunakan limit itu. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa cari referensi di internet. Oke? Nah, kalau kalian sudah mencari, maka kalian akan menemukan rumus-rumus turunan fungsi trigonometri berikut ini. Nah, yaitu yang pertama, jika ada fx sama dengan sin x, maka turunannya adalah tadi apa? Cos x. Jadi sin turunannya cos. Yang kedua, jika fx sama dengan cos x, nanti kamu akan mendapatkan turunannya adalah min sin x. Berikutnya, jika tan x, maka turunannya adalah secant kuadrat x. Kalau kotangen x, maka turunannya adalah min, ada minnya ya, cosec kuadrat x. Kalau secant x, turunannya adalah secant x dikali tangan x. Kalau cosecan x, turunannya adalah min cosecan x dikali kotangan x. Nah, ini penting sekali ya, ini harus kalian hafalkan, jangan sampai tidak hafal ya ini. Nah, ini nanti yang akan kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal di kuis ya. Jadi diingat, kalau perlu difoto boleh atau dicatat sebentar boleh. Ya. Oke, lanjut ya. Saya berikan contohnya.
Oh iya, jangan sampai lupa. Kalau ada sekan itu adalah 1/cos. Masih ingat kan ya? Kalau kosekan itu 1/sin. Saya sering bilang ini C itu berarti kebalikan dari S ya. Jadi sekan berarti 1/cos. Kalau kosekan 1/sin. Kalau cotangen pasti sudah tahu ya. 1/tangen atau 1/tan. Oke, contoh soal yang pertama. Carilah turunan atau f aksen dari fungsi-fungsi trigonometri di bawah ini. Yang pertama, fx sama dengan 4 sin x. Nah, masih ingat nggak? Sin itu turunnya apa? Sin itu turunannya adalah cos. Berarti ya, hasilnya adalah apa? 4 cos x. Gitu saja kan? Mudah. Nah, sekarang yang kedua, cos. Masih ingat kan? Cos tadi turunannya apa? Min sin. Berarti kalau gitu, hasilnya adalah 3, 3-nya tetap ya, kan nggak bisa diturunkan karena itu koefisien, berarti dia tetap 3 dikali cos turunnya min sin, berarti minnya dikalikan ke depan jadinya min 3 sin x. Yang berikutnya, kalau turunan dari min 2 cos x, nah masih ingat cos turunannya apa? Sama seperti ini, cos adalah min sin, sehingga min 2 dikali min sin, min ketemu min, dikalikan min dikali min maksudnya, berarti hasilnya plus ya, hasilnya 2 sin x. Oke, berikutnya kalau 2 sekan. Sekan apa sekan? Turunannya tadi sekan x dikali tangan x, gitu kan ya. Jadi seperti ini mudah sekali kan. Nah, yang terakhir. Nah, kalau CSC, nah jangan bingung, CSC itu sama dengan kosek ya kan. Nah, kosek apa tadi turunannya? Kosek turunannya adalah kosek min, ada minnya ya, jangan lupa min. Kosek x dikali kotangan x. Nanti min dikali 2, minnya taruh depan, berarti min 2 cosec x kali kotangan x, gitu ya. Oke. Nah, kita perluas untuk turunan trigonometri yang pertama. Ya. Nah, berikut ini adalah turunan dari fungsi-fungsi trigonometri dalam variabel sudut ax plus b, di mana a dan b adalah bilangan real ya, dengan a tidak sama dengan 0 ya. Jadi a di sini adalah koefisien dari x, gitu ya. Jadi hampir sama dengan rumus yang tadi, cuman ini ada perluasannya ya. Jika ada fx sama dengan sin ax plus b, maka turunannya adalah, masih ingat kan sin tadi turunannya apa? Sin adalah turunannya cos. Berarti cos ax plus b. Nah, tapi ingat di sini ada variabel ada koefisien x yaitu ax. Maka ini harus diturunkan lagi yang di dalam kurung ini. Berarti AX plus B turunannya adalah AX. X-nya kan pangkat 1. Berarti kalau diturunkan A kali 1 berarti A. Kan gitu ya. Lah B-nya kan tidak mengandung variabel X. Berarti turunannya adalah 0. Sehingga nanti tinggal dikalikan dengan A. Nah, nanti ada contohnya. Jangan bingung ya. Yang kedua, tapi masih tetap sama intinya. Cos turunannya apa? Min sin. Nah, tinggal nambahkan karena ini ada AX. Berarti min A gitu ya, sinnya tetap AX plus B di dalam sinnya ya. Begitu juga dengan tan tadi turunnya apa? Tan turunnya sekan kuadrat, berarti sekan kuadrat AX plus B tetap, lalu dikalikan dengan turunannya AX apa? A, B nya 0, berarti nggak usah diperhitungkan kan. Nah, begitu juga dengan kotangen ya, kotangen turunannya apa? Kosekan kuadrat ya. Ingat ada minnya kan, nah min kosekan kuadrat, karena ini ada ax plus b, berarti dikali dengan a ya. Nah berikutnya, kalau sekan turunannya adalah sekan kali tangen ya kan. Itu juga dengan yang kosek ya, kosek adalah tadi turunannya min kosek kali kotangen kan gitu ya. Jadi tetap sama dikalikan dengan a karena ada koefisien x di sini. Nah supaya lebih jelas, kita lihat contoh berikut ini ya. Nah, contoh, tentukan turunan pertama fx sama dengan sin 2x. Nah, ini ada 2x ya. Kalau tadi kan hanya x saja, sekarang ada sin 2x. Berarti kalian harus memikirkan sin turunannya apa? Sin turunannya adalah cos, kan gitu ya. Berarti cos 2x, nanti dikalikan dengan 2, kan gitu ya. Begitu pula dengan nomor 2, 3, dan seterusnya. Kita ke nomor 1 dulu. Baik, kita langsung lihat ya penyelesaiannya. Nah, yang pertama tadi fx sama dengan sin 2x. Berarti turunannya sin, turunannya adalah cos.
tetap cos 2x, lalu dikalikan dengan turunannya 2x. Turunannya 2x adalah 2, ditaruh di depan seperti tadi ya. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 adalah fx sama dengan cos setengah x. Berarti turunannya apa? Cos, ingat turunannya cos adalah min sin. Berarti min sin tetap setengah x. Lalu setengah x turunannya apa? Setengah x. Setengah x adalah setengah, diletakkan di depan sehingga min kali setengah, min setengah sin setengah x gitu. Oke, saya rasa nomor 2 mudah sekali. 1 dan 2 mudah sekali ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, nomor 3 fx sama dengan tan 3x min pi. Nah, masih ingat pi itu adalah konstanta ya. Kalau pakai Kalau pakai derajat pi adalah 180 derajat. Berarti yang harus kalian pikirkan apa dulu? Yaitu tan. Tan itu turunannya adalah apa? Sekan kuadrat. Sekan kuadrat tetap kita tulis 3x min pi gitu ya. Nah, lalu kita kalikan dengan turunan yang ada di dalam kurung ini. 3x turunannya adalah 3. Sedangkan pi, karena pi itu sebuah konstanta seperti 1, 2, 3, ini kan 180 derajat ya, sehingga turunannya adalah pasti 0. Sehingga kita hanya ambil yang koefisien x saja. Berarti dikalikan 3. Tuh, nomor 3. Sekarang lanjut nomor 4. Jika ada fx, ini fx-nya kedua belah ya, 2 sin x min pi, maka turunannya bagaimana? Ingat, sin turunannya apa? Cos, kan gitu ya. Cos, nah x min pi berarti tetap x min pi. Ini ada 2 kali ya, tetap 2 kali, kan gitu kan ya, 2 kali cos x min pi. Nah, x tok itu berarti kan turunannya 1 ya. Berarti dikali 1 nggak ngefek berarti ya. Pi turunannya 0. Berarti nggak pakai dikurangi 1 kurangi 0 ya tetap 1. Dikalikan 1 kan tidak ada fungsinya ya. Sehingga yang ditanyakan tadi adalah f aksen pi. Berarti kita ganti x-nya dengan pi. Berarti 2 kali, nah ini x-nya diganti dengan pi. Setelah diturunkan baru dimasukkan x-nya diganti pi. Cos pi min pi. Pi min pi itu berapa? 0 kan ya. Berarti 2 kali cos 0. Cos 0 berapa? Cos 0. Masih ingat kan? Cos 0 adalah 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, lanjut ke nomor 5. Jika fx sama dengan kotangen pi per 2 min 2x, maka kamu tadi disuruh mencari f aksen 0. Nah, otomatis kalau mencari f aksen 0 harus cari dulu f aksennya kan. Nah, f aksennya adalah kotangen. Apa turunannya kotangen? Yaitu min kosek kuadrat. Berarti tetap pi per 2 min 2x. Nah, ingat yang di dalam kurung ini harus kalian turunkan. Pi per 2 turunannya 0. 0 dikurangi 2x turunannya adalah 0 kurangi 2. Berarti kan 2x kan turunannya 2. 0 kurangi 2 adalah min 2. Kamu letakkan di depan sini min 2. Nah, sehingga nanti min ketemu min jadinya plus, berarti 2 kosek kuadrat tetap pi per 2 min 2x. Sehingga kalian akan bisa mendapatkan f aksen 0, tinggal x-nya diganti, yang ini diganti 0. Berarti 2 kali 0 berapa? 0 kan ya. Berarti tinggal pi per 2 min 0. Sama dengan 2 kosek kuadrat pi per 2. Berarti pi per 2 ya. Masih ingat kosek itu 1 per sin. Berarti sin pi per 2. Pi per 2 itu berapa? 180 bagi 2, 90. Sin 90 adalah 1. 1 kuadrat berarti 1 kan ya. Berarti 2 kali 1 per 1 kuadrat 1. Berarti hasilnya tetap 2. Karena 2 kali 1. Oke. Nah, kita lanjut berikutnya. Perluasan rumus yang kedua. Nah, ini lebih umum daripada yang pertama tadi. Intinya sama, yaitu kalau ada sin turunannya cos. Tapi ingat, apabila u-nya ini masih bisa diturunkan terhadap variabel x, maka harus dikalikan dengan turunannya u. Nah, ini u aksen. Sebenarnya sama, 1 dan 2 sama ini. Sama, intinya dikalikan dengan turunannya. Sin turunannya cos, cos turunannya min sin, tan turunannya sekan kuadrat, kotangen min kosekan kuadrat turunannya sekan, turunannya sekan kali tangen, sedangkan kosek adalah min kosek kali kotangen. Diingat, jika yang di dalam trigonometri itu masih bisa diturunkan, maka harus dikalikan dengan turunannya.
turunannya. Jadi semua dikalikan dengan turunannya nanti akhirnya ya. Oke, supaya lebih jelas kita ke contoh yang ketiga. Nah, yang pertama tentukan turunan dari fx sama dengan 3 cosec 2x kuadrat. Nah, yang pertama kali harus kalian pikirkan adalah turunan cosec itu apa? Kan gitu ya. Begitupun dengan ini, cos turunannya apa? Jadi, kalau menurut Bun ini yang paling gampang adalah kalian cari dulu turunannya trigonometrinya ini, baru kemudian kamu kalikan dengan turunan yang ada di dalamnya itu. Oke, kita lanjut nomor 1 ya. Nomor 1, fx sama dengan 3 cosec 2x kuadrat. Berarti f aksen, ingat cosec turunannya apa? Min cosec kali kotangen, betul kan ya? Nah, yang di dalam cosec dan di dalam kotangen selalu tetap. Nah, ini karena ada 3 kali, 3 ini sebagai koefisien, berarti kita tetap ditulis 3 kali min cosec kotangen sama dikalikan 4x dari mana? 4x dari turunannya 2x kuadrat. 2 kali 2, 4x pangkat 2 turun, berarti jadi pangkat 1. Nanti kalian tinggal pengalikan 3 dikali min dikali 4. Berarti min 12, ada x nya berarti min 12x. Jadi usahakan untuk penulisan akhirnya itu yang trigonometri letakkan di sebelah, fungsi trigonometrinya diletakkan di sebelah kanan, sedangkan yang fungsi aljabar diletakkan di depan sini ya. Jadi 3 kali min kali 4x berarti min 12x gitu ya. Itu nomor 1. Berikutnya nomor 2. Nah, untuk cos x min x kuadrat plus 4x pangkat 3 gampang sekali. Cos turunannya apa? Min sin. Nah, di dalam sin tetap kita tulis x min x kuadrat plus 4x pangkat 3. Baru dikalikan dengan turunan yang ada di dalamnya. Turunan yang ada di dalamnya x, turunannya berapa ini? 1. Min x kuadrat berarti 2-nya turun kan ya, 2x pangkat 1. 4x pangkat 3, 3-nya turun, berarti 4 kali 3, 12, x-nya turun pangkat 3 jadi pangkat 2. Masih ingat kan kelas 11 ini ya? Nah, usahakan penulisan akhir yang aljabar selalu diletakkan di depan, trigononya di sebelah kanan atau di belakang ya. Jadi ini min-nya dikalikan ke dalam yang aljabar tadi, min kali 1, min 1, min kali min 2x berarti plus 2x, min dikali plus 12x kuadrat, min kali plus kan min ya, min 12x kuadrat, dikali sin-nya diletakkan di sebelah kanan gitu. Oke, sekarang penyelesaian nomor 3 dan 4. Untuk nomor 3, Fe kan sama dengan setengah sin 2x pangkat 3 min 2x. Maka turunannya, ingat, sin kita turunkan dulu. Sin apa? Turunannya cos. Berarti kan ya, setengah karena koefisien tetap setengah. Cos tetap isinya adalah 2x pangkat 3 min 2pi. Baru dikalikan dengan turunan yang ada di dalam kurungnya. Berarti pangkat 3 turun jadi 2 kali 3, 6. X pangkat 3 jadi pangkat 2. Min, lah 2pi itu adalah sebuah konstanta. Maka turunannya adalah 0. Jadi kalau konstanta turunannya 0. Kayak yang tadi AX plus B itu. B kan konstantasinya turunannya 0. Sehingga yang aljabar letakkan di depan, masih ingat kan? Setengah dikali 6x kuadrat. Berarti setengah kali 6, 3x kuadrat. Yang fungsi trigono diletakkan di sebelah kanan. Cos ini. Mudah sekali sebenarnya. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 diketahui 2 tan x kuadrat min pi. Kamu disuruh mencari f aksen 0. Otomatis kamu harus cari dulu f aksennya. Tan turunannya apa? Sekant kuadrat. Berarti tetap x kuadrat min pi kan ditulis. Ini ada koefisiennya 2, tetap kita tulis 2. Dikalikan, nah ini di dalam kurung kan masih bisa diturunkan tadi terhadap x, berarti kita turunkan 2x. Pi karena konstanta turunannya 0 kan gitu ya. Berarti yang aljabar sekali lagi letakkan di depan, 2 kali 2x berarti 4x. Sekant kuadrat x kuadrat min pi ini tetap. Tinggal memasukkan f aksen 0, berarti x-nya kita ganti 0. 0 kuadrat hasilnya adalah 0. Ini 4 kali 0 ya, 4 kali x soalnya 4x, semua x diganti 0. Berarti f0 ya 4 kali 0. 4 kali 0, sekant kuadrat 0 kuadrat min pi. Nah 4 kali 0 ya 0. 0 kali ini sekant kuadrat 0 kuadrat min pi. Nah 0 kuadrat min pi itu apa? Min pi kan ya.
min pi, secant min pi, 1 per cos gitu ya. 1 per cos 180, 1 per cos 180 itu min 1 karena dikuadratkan jadi 1. Karena ini dikalikan 0 maka tetap aja hasilnya 0 kebetulan kan gitu ya. Kalau seumpama nggak ada nolnya ya kamu harus ngitung dulu secant kuadrat min pi itu berapa ya. Oke. Nah, ini adalah akhir dari pembelajaran hari ini. Nantikan materi turunan fungsi trigonometri berikutnya yang jelas pasti lebih menantang. Kenapa? Karena nanti ada penjumlahan, perkalian, dan seterusnya. Oke, semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Jika memang kalian belum paham, silakan cari sumber-sumber yang lain atau boleh bertanya pada guru kalian masing-masing. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya. Catch 'em all.